SMK Negeri 2 Magelang, serta tak lupa yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru serta Bapak Ibu staf karyawan tata usaha SMK Negeri 2 Magelang yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan anugerah, nikmat dan karunia-Nya yang luar biasa, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat berkumpul di ruang A6 A7 sekolah tercinta kita dalam rangka mengikuti kegiatan berbagai praktik baik implementasi 7 jurus TK hebat SMK Negeri 2 Magelang tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, perkenankan saya di sini selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya kegiatan hari ini. Untuk mengawali kegiatan ini, mari kita buka bersama dengan mengucap basmalah, dan bagi yang beragama selain Islam dimohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kepada Ibu Sisilia Bukanhati SPD. Silakan hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, berkah dan makna, maka marilah kita tundukkan sejenak seraya berdoa. Berdoa akan dipandu oleh Bapak Akrom Musafidin SPD. Kepada Bapak Akrom kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita berdoa sejenak untuk kelancaran dan keberkahan kegiatan siang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Ya Allah, pada siang hari ini kami akan melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik implementasi 7 jurus PK hebat SMK Negeri 2 Magelang oleh Ibu Mufti SPD PPP. Kami memohon ridho ya Allah supaya kegiatan siang ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah. Jadikanlah kegiatan siang ini sebagai sarana belajar untuk kemajuan pendidikan di SMK Negeri 2 Magelang. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Akrom Musafidin yang telah memimpin doa dan iklan kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMK Negeri 2 Magelang. Untuk itu kepada Bapak Kurnia
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat Ibu Menteri Sosial PD selaku sumber kegiatan acara ini, kepada Bapak Kepala Sekolah sekaligus dan semuanya saja, termasuk juga beberapa karyawan, jadi semuanya sangat biasa di beberapa. Alhamdulillah, alhamdulillah di siang hari ini kita masih bersenang-senang melaksanakan tugas kita selaku tenaga pendidik dan pendidikan yang kita dikeluarkan dari sosial dia tidak selama Bapak dan salam juga kita dekat pada saat kita dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam umat yang istimewa. Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, permohonan maaf dari Basnas terkait dengan kegiatan ini, karena qadarullah tadi malam ibunya meninggal dunia sehingga fasilitas Basnas nasional itu hari ini tidak bisa hadir, yang semestinya hadir di antara kita bersama kita. Namun karena sedang berbuka, beliau tidak bisa hadir di kesempatan siang hari ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, kegiatan hari ini adalah implementasi 7 jurus BK hebat. Kenapa? Kenapa kok kita semua dalam tanda kutip kayak dipaksa? Bisa dikatakan dipaksa, tapi atau mungkin dibekali dengan konsep atau ilmu tentang bimbingan dan konseling. Kenapa? Yang pertama, bahwa kita atau semua Bapak Ibu saat ini akan ketambahan tugas menjadi seorang guru wali. Penjenengan semua akan sudah mendapatkan tugas tambahan, yaitu menjadi seorang guru wali, di mana guru wali ini tugasnya sudah sangat jelas. Jadi harus menguasai, mendampingi siswa, memahami karakter siswa kita yang didampingi dari A sampai Z. Maka butuh pendekatan menggunakan konsep bimbingan dan konseling. Jadi ini dalam tanda kutip kayak wajib seperti itu. Kemarin kita sudah ada IHT terkait dengan sekolah inklusi. Kenapa? Ya karena anak kita ada inklusi. Nanti kalau dia ngomong dengan bahasa isyarat supaya kita paham. Jadi tidak hanya satu dua, tapi juga semuanya bisa memahami. Nah, kita dipaksa untuk beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan yang sangat dinamis ini. Jadi di hari ini nanti insya Allah akan di-sharing 7 jurus BK hebat. Ini berharap panjenengan bisa semakin memahami bagaimana menghadapi anak-anak bimbingan kita yang saya yakin sangat-sangat bervariatif, ya, baik dari tindak lanjutnya, karakternya, latar belakangnya dan sebagainya. Anak-anak kita yang hanya 2, 3, 4 anak saja sangat-sangat berbeda. Apalagi ini yang anak-anak yang backgroundnya juga sangat-sangat jauh berbeda. Makanya mudah-mudahan hari ini kita bisa saling memahami dan kita bisa mengimplementasikan. Tidak hanya memahami saja, tapi juga bisa mengimplementasikan agar anak yang kita bimbing itu bisa sukses ke depannya, bisa sesuai dengan target yang kita inginkan. Baik, sedikit saya menambahkan, lepas dari kegiatan ini, mumpung kita semua kumpul. Nah, ini ada beberapa himbauan, Bapak Ibu. Yang pertama, derek
di saat pulang sekolah, saya ingatkan jam pelajaran terakhir penjenengan adalah 10 menit sebelum pembelajaran berakhir, anak-anak diminta membersihkan ruangan. 10 menit, ampun 45 menit. Oke. Nek 45 menit itu bersihkan ruangan juga. Jadi paham bersama. Kenapa? Pasti anak itu akan ribut di sebelah ruang saya. Kenapa? Portalnya ada gembok. Dan saya memang sudah minta sama security, tolong sebelum jam ini jangan dibuka. Kalau anak-anak membersihkan ruangannya 45 menit, ya pasti akan selesai langsung ke sana anak ribut. Jadi lagi mohon kerjasama baiknya, ya, karena kita close jam 7 sudah berjalan dan alhamdulillah anak kita sudah semakin hari semakin bagus ke disiplinannya. Yang kedua, tidak atau ketika penjenengan mau menukar jam dengan antara guru A dan B, tolong konfirmasi ke kurikulum. Ya, konfirmasi ke bagian kurikulum. Sebab kalau dengan hanya main komen saja, nanti dampaknya luar biasa. Oke, misalnya pelajaran yang 3 jam itu pelajaran agama. Misalnya agama 3 jam. Oke, olahraga 3 jam. Misalnya untuk guru olahraga mungkin tukeran kalau guru agama wis aku spek sing minggu besok dengan olahraga 6 jam wah bukan olahraga 6 jam terus minggu lalu olahraga rebahan. Dan ini dampak seperti ini kan jangan sampai terjadi. Ini kurikulum disusun dengan jumlah jam segitu jam seminggu itu sudah pertimbangannya banyak. Nanti kalau seperti itu jadi sistem blok, minggu ini ngajar, minggu ngarep nggak ngajar. Nanti itu juga nyalain aturan karena kita harus selaku ASN atau P3K kita harus standby di sekolah. Kalau standby di rumah nanti jadi menyalahi aturan. Kemudian selain tadi ketika change jam pembelajaran itu berkabar ke kurikulum, termasuk ketika menggunakan ruangan Bapak Ibu. Karena di kurikulum juga sedang mengakomodir, oh ibu ini sedang gerah, bisa ke lantai 3, makanya rumahnya ditaruh di ruang dasar. Nah nanti kalau terlibat Bapak jenengan milih ruang sendiri, cah mumpung sepi, ayo masuk ke sana nanti biro dengan yang sudah terjadwal. Bapak Ibu. Jadi kurikulum itu sampai pegel karena apa? Ya dia selalu disalah-salahkan. Sudah diatur sedemikian rupa, tetapi kenyataan di lapangannya kok berbeda. Nah, saya itu nggak pernah dapat ruangan. Malah yang disambati kurikulum. Nah, jangan sampai yang seperti terjadi di Bapak Ibu. Mohon kerjasama baiknya sekali lagi. Ketika kita change dengan teman, ya ada pemberitahuan ke kurikulum supaya kurikulum bisa mengantisipasi kedepannya seperti apa, termasuk penggunaan ruang dan sumber. Oke, terima kasih saja. Semoga kegiatan hari ini diberikan manfaat, kemudian juga bisa kita implementasikan dengan baik, diberikan kemudahan. Dan semoga apa yang kita lakukan bisa sebagai sebuah kebaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutan yang diberikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita memasuki acara ini yaitu berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Pertiwising SPD NPD mengenai implementasi 7 jurus BK Hebat
Untuk itu langsung saja kepada Ibu Murni SPD FPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali hari ini Ibu Murni bisa bertemu dengan sobat pembelajar guru SMK Negeri 2 Magelang yang hebat dan menghebatkan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa sekali siang hari ini. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Semangat. Oke, sekolah masih semangat? Semangat. Oke. Siang hari ini Bapak Ibu siap mendengarkan berapa menit, berapa jam, atau berapa detik? Menit ya? Oke. Mau 60 menit atau 90 menit? 2 jam. Siap pulang jam 4. Luar biasa. Oke, sebelumnya Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama tentang implementasi 7 jurus BK hebat. Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan, sajane ngopo kita itu bukan guru BK, tetapi kenapa kita harus tahu tentang 7 jurus BK hebat. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kita mulai Mbak Sudi. Ada yang pertama, kita akan mulai dari tantangan dan solusi layanan BK. Bapak Ibu, kita tahu bahwa guru BK jumlahnya sangat terbatas. Di sekolah kita saja guru BK-nya kurang. Seharusnya rasio 1 guru BK melayani 150 siswa. Jadi sebenarnya di sekolah kita masih kurang. Nah, untuk itu maka Bapak Ibu guru juga akan dilatih. Ya, jadi Bapak Ibu guru akan dilatih bukan untuk menjadi guru BK, tetapi untuk mengetahui bersama bahwa kita punya ilmu. Walaupun saya yakin sekali Bapak Ibu semuanya sudah melakukan, sudah mumpuni, tetapi siang hari ini kita akan belajar bersama-sama. Nah, tadi yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah benar sekali, karena di Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang pemenuhan beban guru, yang intinya tadi yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru sekarang diwajibkan menjadi guru wali, diberikan tugas tambahan. Bahkan pemerintah itu sekarang lebih ekstrim bahasa saya. Kalau guru walinya belum masuk di Dapodik alias info BPK-nya Bapak Ibu guru tidak dijawab. Nah, mengapa seperti ini? Karena Bapak Ibu guru sekarang tidak hanya diwajibkan mengajar di kelas saja, tetapi Bapak Ibu guru dimohon, diminta, ditugaskan oleh pemerintah untuk bersama-sama mendidik siswa agar anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya, sesuai dengan intelektualnya yang berkembang, sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan biasanya yang ramah itu adalah guru BK. Sekarang tidak, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru memang bertambah pekerjaannya. Ya Allah, aku harus wali kelas, ya saya tambah guru wali. Yang guru wali itu Bapak Ibu harus mengenal lebih detail anak-anak, baik secara pribadi, baik dari segi dirinya maupun emosionalnya, latar belakangnya, dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu. Dan mengapa harus 7 jurus BK hebat? Yang pertama, karena guru kelas, guru mapel, dan guru BK sendiri harus menjadi pembimbing akademik, kepribadian, dan emosional. Ini 3 ya, ada akademik, kepribadian, dan emosional. Kalau kita sering mendengar bahwa yang penting itu ilmu atau adab, ya kan? Kalau Bapak Ibu guru itu hanya guru yang mengajarkan siswanya di kelas, pasti saya akan berkata, yang penting duwe ilmu, karena ilmu nanti akan digunakan untuk mencari uang.
Jadi yang diajarkan di kelas hanyalah piye carane bocah pinter dan iso boleh duit. Tetapi tidak, ternyata kita juga selain membimbing akademik, kita harus membimbing pribadinya. Seorang ibu berkata, nah, kalau kategori sukses itu yang seperti apa? Ternyata ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah itu kalau disuruh pilih, Pak, jenengan posisi, jenengan punya anak pinter, tetapi lah tahu balik, mau pada tidak mau. Jadi Bu Utari punya anak kaya raya di luar negeri, tapi ketika Bu Utari sakit nggak mau pulang karena sibuk, gimana perasaannya? Sedih. Nah, ini mengapa Bapak Ibu guru diminta oleh pemerintah untuk membimbing tidak hanya akademik, tetapi pribadi dan emosionalnya juga sosial. Karena apa? Nanti anak-anak yang tumbuh dengan pribadi yang baik, mohon maaf, ilmunya mungkin tidak tinggi, tetapi adabnya baik, maka Allah akan memberikan segala kemudahan. Kita sakit yang dibutuhkan tidak uangnya dari anak-anak kita nantinya, tetapi ibu, aku dampingi ke rumah sakit. Ketika kita sakit ada yang merawat, kita nggak bisa mandi ada yang mengolah ke kamar mandi. Itu yang diharapkan generasi emas Indonesia ke depannya harus seperti itu. Terus selanjutnya Bapak Ibu, dikemas dengan mudah. 7 jurus BK tadi nanti dikemas dengan mudah. Ingatnya dari sini. Nah, itu materi yang diberikan juga mudah. Dan sebagai yang ketiga, sebagai penarik perhatian, komunikasi yang mudah diingat dan relevan dengan generasi muda. Ini mengapa alasan harus 7 jurus BK hebat. Nah, yuk kita mulai dengan bersama-sama biar tidak ibu, bapak, ibu guru semangat. Ada Bu Sisil yang kemarin sudah Bu, saya nggak pintar nyanyi, tapi ada Bu Sisil yang suka nyanyi. Bahkan Bu Sisil itu luar biasa. Ketika kemarin teman-teman nyanyi nggak ikut maju aja tetap nyanyi karena saking kepengen menyanyi. Oke ya, kita sini lanjut ya. Kita Bapak Ibu monggo kita berdiri semuanya dan kita akan bersama Bu Sisil untuk menyanyikan 7 jurus BK hebat. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan sahabat, mendidik dengan tulus, menara 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, belajar koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga penggembiraan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan
Jurus 1 apa sudah kenali potensi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Guru BK dan non BK mampu membantu mengeksplorasi potensi, minat dan bakat melalui teknik yang sudah ditentukan. Ya, ini tujuannya dari kenali potensi. Nah, Bapak Ibu kami sampaikan bahwa dalam diklat kami itu ada tugas untuk berbagi praktik baik ke siswa, dan kami sudah melaksanakan memilih kelas 10 PPLG 1 untuk di jurus 1. Seharusnya 7 jurus semuanya, tapi untuk kegiatan ini kita diminta hanya 2 jurus. Saya mengambil di kelas 10 PPLG 1 dengan pertimbangan. Ini Mbak Suni bisa dilihat, dilanjut Mbak Suni. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi penerapan di jurus 1 ini kita akan belajar. Kita lihat dulu, ketika kita akan mengajar, sama seperti Bapak Ibu dulu, guru BK juga membuat RPR, rencana layanan. Kalau Bapak Ibu modul ajar, kita juga membuat yang berbeda apa Bapak Ibu? Dari 7 jurus ini yang dilakukan adalah perbedaan pada pendekatan belajarnya. Kita menggunakan angka. Jadi Bapak Ibu biar tahu apa itu angka. Angka itu adalah dari A. A-nya adalah aktivitas. Ya, angka. Yang A-nya adalah aktivitas. R-nya adalah refleksi. A-nya adalah konsep. Dan A-nya selanjutnya adalah aplikasi. Jadi Bapak Ibu guru di dalam kelas bisa menerapkan pendekatan ini. Setelah pembukaan, Bu Sisil, misalkan Bu Sisil guru akuntansi. Loh, guru akuntansi terus angkanya bagaimana? Tentu saja disesuaikan. Yang pertama adalah aktivitas. Bapak Ibu mengajak siswa untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan mata pelajarannya Bapak Ibu. Jadi ini yang pertama. Kemudian setelah aktivitas kita akan merefleksi. Sebenarnya anak-anak ini sajane mau pulang di pulang. Bu Akrin mulang itu sajane bocah-bocah ini udah pulang. Nah, Bu Akrin harus tahu, harus direfleksi. Udah mulai gitu ya. Muda. Nah, kalau muda baru anak muda atau tidak muda tidak masalah, karena baru refleksi. Sudah diberikan aktivitas, Bu Devi sudah ngajar nari. Ternyata setelah diajari tari sama Bu Devi, anaknya bilang, Bu, saya belum bisa. Tidak apa-apa, atau saya sudah mahir refleksi. Kemudian dilanjutkan dengan konsep baru. Di sini Bapak Ibu menjelaskan apa sih yang tadi diajarkan. Tadi anak-anak awal hanya diberikan aktivitas, belum diberi penjelasan. Karena tujuannya untuk apa? Sejauh mana sih sebenarnya anak-anak itu mengetahui pikirannya itu sampai di mana? Kalau dia mencari seperti ini, ya. Baru setelah itu Bapak Ibu nanti akan menerangkan konsepnya. Setelah diterangkan konsepnya, baru anak-anak akan mengetahui, bisa mengaplikasikan. Nah, ketika sudah sampai tahap aplikasi, tentu saja diharapkan sudah tidak ada anak yang bilang, aku kurang ngerti opo. Karena dari depan sampai belakang sudah
beritahu. Nah, bentuknya di kelas seperti ini, mana nggak sini? Bisa mulai ya, Zul? Nah, yang TikTok ada nggak, Zul? Karena TikTok hanya berapa menit, kalau video panjang 45 menit. Wah, nah, ini adalah di kelas 10 PPLG 1 dengan materi gaya belajar. Pada implementasi jurus 1 kenali potensi. Nah, posisi ini cerita bagian dari nanti ada masuk kita di emosi, ya. Siswa juga ada yang seperti ini. Iya, ada yang seperti ini. Jadi ada, ya. Ya lulusan tadi. Masa sekelas apa? Oke, sambil menunggu ya Bapak Ibu. Jadi di konsep jurus 1 ada konsep kuncinya Bapak Ibu. Di jurus 1 Bapak Ibu guru, baik guru mapel, produktif, naspil ya, di sini ada guru naspil maupun produktif dan kita guru BK mengenal 3 kunci. Yang pertama yaitu berkaitan dengan potensi siswa. Kita harus mengenal yang pertama adalah gaya belajar. Ini Bapak Ibu, gaya belajarnya anak berbeda-beda. Jadi ketika Bu Genduk ngajar di kelas, kok ya orang sing rangkum kok beduk, nek ngirim suaranya Bu Genduk ini malah ditutupi, misalkan nggak mau malah tiduran. Tapi ada yang langsung mendengarkan dan juga ada yang ketika diberikan tugas mengerjakan langsung cepat. Karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengenali potensi anak berkaitan gaya belajarnya ada 3. Ada yang tipe visual, ada yang tipe auditori, ada yang suka kinestetik. Nah, ketika kita mengajar di kelas, paling tidak Bapak Ibu guru ketika sudah mengetahui bahwa kita punya ilmu nih, bahwa di kelas tuh anak gaya belajarnya beda-beda, kita tidak akan memperlakukan anak yang audio dengan yang visual dengan cara yang sama. Harapannya seperti itu, walaupun cak-cakan di kelas yo sulit. Tetapi nih, ketika Bapak Ibu menghadapi anak seperti itu, Bapak Ibu sudah punya di sini. Wong kae ora seneng nek delok gambar, tapi senengnya mirenge audio. Ada yang anak itu belajar sambil ngrungokke musik. Nek aku lagi mlebu, tapi ternyata karena dia tipe belajarnya audio, maka ketika mendengarkan musik itu ibaratnya penjelasannya langsung masuk. Ada yang tidak mendengarkan, Pak Arifin misalkan kinestetik, jadi langsung praktek. Jadi orang musik tidak melihat kalau tidak melihat tutorialnya. Ketika dihadapkan komputer langsung taktik karena tipenya adalah itu kinestetik. Yang kedua, Bapak Ibu harus mengenali kecerdasan anak. Bahwa kecerdasan anak itu majemuk. Hebatkan mengatakan bahwa kita ada yang multiple intelligence. Artinya kecerdasan anak itu berbeda-beda. Kita nggak bisa menyamakan. Bu Murti disuruh kayak Bu Genduk ngelok akuntansi, masya Allah, wis angkat-angkat. Diceritani wae orang mudah. Nggak mudah, paling sintik. Tetapi seketika apa istilahnya
diputar terus enggak. Karena saya enggak memiliki banyak kecerdasan di situ. Ada juga yang kayak Bu Devi. Oh, Bu Devi ini nanti kok lupus. Ya kan? Ada juga yang limitnya bagus. Bu Toren misalkan bahasanya bagus, public speakingnya di depan bagus karena mempunyai kecerdasan bahasa. Okay. Ada yang naturalis. Bahwa orang melihat kita itu sama orang saja berani, ya kan? Karena dia punya kecerdasan itu. Dan yang ketiga adalah berarti pengelolaan bakat dan minat. Oke, itu Bapak Ibu dari ketiga yang harus kita kuasai di jurus 1. Jangan lupa kita harus tahu style atau gaya belajarnya anak. Kita harus tahu kecerdasan anak, jadi potensi yang dimiliki oleh siswa. Dan yang ketiga kita juga harus tahu bakat dan minatnya. Ada anak yang tidak berminat dipaksa olahraga tidak mau tentu tidak maksimal walaupun bisa. Tetapi ketika yang berbakat tidak berbakat itu ada perbedaannya. Sebenarnya tetap bisa Bu, Bapak. Jadi ada istilahnya itu ini, analoginya. Anak yang tidak berbakat matematika akan bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh Bu Mugi memakan waktu 2 jam. Tapi nanti sama, dia tetap bisa. Tetapi anak yang berbakat di matematika, dia akan dengan cepat mengerjakan. Nah, jadi perbedaan waktu inilah yang Bapak Ibu guru harus tahu. Karena anak mempunyai kecerdasan yang berbeda. Kalau diterapkan saya dengan Bu Rohana diajari matematika dalam waktu yang sama, mboten jadi. Saya tidak akan bisa karena Bu Rohana lebih cerdas di matematika. Tetapi ketika saya 3 jam, Bu Rohana setengah jam, nanti saya juga akan bisa. Disinilah proses yang Bapak Ibu guru harus terapkan. Tidak bisa menerapkan anak, makanya kita mengenal guru mata pelajaran. Kalau kami nggak mengenal Bapak Ibu guru mata pelajaran, mengenal bahasa, pengayaan dan remedi. Oke, Bapak Ibu. Lanjut. Jurus 2 Mbak Su. Ya. Kita masuk ke jurus 2. Saya juga sudah menerapkan di jurus 2. Di jurus 2 ini adalah kita belajar tentang ini sebetulnya. Semua tangannya di sini Bu. Tidak tepuk ya, semua boleh berdiri. Ya. Jadi kita belajar ini adalah kelola emosi. Mengapa simbolnya seperti ini? Ya. Mengapa simbolnya kelola emosi seperti ini? Menepuk diri sendiri di arah jurus itu ya. Karena yang bisa menenangkan, yang mengerti, yang apapun itu adalah diri kita sendiri. Makanya kita selalu mengafirmasi diri kita. Ini tepuk-tepuk. Ya Allah, terima kasih hari ini aku sudah berbuat baik, aku sudah hebat, aku sudah bersenang kancamnya, aku selalu sulit. Ya, ini adalah belajar untuk mengelola emosi. Di jurus 2 ini Bapak Ibu, kita akan belajar konsep sel, EMC kuadrat, kolaborasi yang akan tumbuh dengan sangat baik. Lanjut Mbak. Nah, ini guru sebagai inspirator dan juga yang satu adalah kalau guru sebagai inspirator dan sebagai motivator. Kalau motivator itu dari Latin, sekarang saya sedang menjadi guru yang motivator, memotivasi Bapak Ibu. Tetapi belum tentu Bapak Ibu itu nanti melaksanakan, ya. Tetapi kalau saya inspirasi, Bapak Ibu nanti akan menerapkan ini. Jadi kalau anak-anak pun seperti itu. Jadi diharapkan Bapak Ibu guru semua bisa menjadi inspirasi yang baik dari siswa. Aku senang kalau Pak Jokowi yang bergawe cak-cak. Ini contoh, ya kan?
bentrok. Nah, ini sebagai motivator. Terus lanjut ke sini, bangun kebiasaan baik, hilangkan kebiasaan buruk. Kita harus mampu membantu siswa untuk mengembangkan kebiasaan baik. Yang harus kita tahu Bapak Ibu bahwa murid-murid kita, mohon maaf, tidak semuanya punya latar belakang keluarga yang sama. Ada yang dilimpahi kasih sayang orang tua, tetapi bahkan ada yang aku anak sopo wae orang ibu saya nggak tahu, saya belum pernah lihat wajah bapak saya sejak kecil karena bapak saya pergi, itu ada. Jadi ini yang harus kita bangun kebiasaan baik. Anak yang seperti apapun dengan latar belakang yang berbeda-beda, harapannya kita bisa membawa anak itu ke arah jalan yang baik. Ini adalah tugas tanggung jawab kita. Terus deh dan mengasah, mempertahankan konsisten kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan, adab-adab yang kita bangun, kita biasakan. Salah satunya dari tempat yang pesisir yang sudah kita serahkan ke anak-anak semua, itu dalam rangka kita adalah mempertahankan ini. Kemarin bangun jam 5, saya kira sisa setengah 5 sudah ada ini, paling tidak mengalami penurunan. Oke. Jurus yang kelima, jalin koneksi. Guru BK dan non BK mampu menjalin koneksi. Insya Allah maksimal dari 3. Di jurus 5, jalin koneksi ini ada 3 hal kata kuncinya. Yang pertama adalah keterampilan mendengarkan aktif. Ini keterampilan mendengarkan aktif. Mengapa Allah itu memberi kita itu 2 telinga dan 1 mulut, agar kita banyak mendengar. Keterampilan mendengarkan. Terus yang kedua adalah koneksi sebelum koneksi. Dikoneksi dulu Bu, jadi apa-apa itu nggak langsung share, nggak langsung diberitakan sebelum kita tahu ya sebenarnya. Ini adalah rumus ketika kita berhubungan dengan orang lain. Misalkan saja ada anak yang mengatakan, Bu, itu loh ternyata dia itu suka begini dan begitu. Kita tidak boleh langsung. Misalkan ada kasus di kelas, anak itu dituduh mencuri. Kita nggak boleh, kita harus koneksi dulu sebelum di-sharing, okay? Sebelum koreksi. Yang ketiga adalah modal mengelola masalah dan mengembangkan peluang yang positif. Lanjut Mbak Suni. Yang keenam adalah bangun kolaborasi. Bapak Ibu, tadi yang 1 sampai dengan 5 itu adalah hubungannya dengan siswa, maka jurus yang ke-6 dan ke-7 ini adalah hubungannya dengan sistem. Nih, yang ke-6 ini adalah membangun kolaborasi. Sekolah yang sebesar ini tidak mungkin bisa jalan kalau kita semua tidak membangun kolaborasi. Kalau semua jalan-jalan kalau semua jalan sendiri-sendiri, tidak akan mencapai visi misinya SMK 2. Maka semua kegiatan yang dilakukan oleh dari K3, dari Voka, dari semuanya adalah memberikan bahwa kita punya visi misi yang sudah dirumuskan dari lininya Bu Gide dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Ini Bapak Ibu, membangun kolaborasi, kata kuncinya adalah jurus yang ke-6, kolaborasi penanganan masalah di sekolah. Di sekolah kita bersyukur sekali penanganan masalah ini sudah berkolaborasi, dimulai dari wali kelas bekerja sama dengan guru BK, tidak selesai masih bisa ke BKS 2. Kalau tidak selesai dengan K3 dan berubah dengan kepala sekolah. Tidak mungkin Pak Arifin sebagai K3 tiba-tiba mengeluarkan siswa, tidak bisa. Jadi harus dulu dibuat kok ada yang keluar, oh ternyata dia mempunyai masalah psikologis dan diminta oleh orang tuanya. Saya melaporkan guru wali kelasnya ngendikan dulu, baru kita proses selanjutnya matur ke Pak Agus, matur ke Bapak Kepala Sekolah. Karena diminta oleh orang tua maka diculki. Jadi tidak mungkin kita sendiri mengambil keputusan. Terus yang selanjutnya, kolaborasi ini berdasarkan level masalah. Ya, ada tier-tiernya Bapak Ibu.
kolaborasi ke pihak luar yaitu dokter yang ahli. Nih, sekolah kita sudah melaksanakan Bapak Ibu, dan yang terakhir adalah menata situasi. Menata situasi ini adalah bagaimana upaya sekolah menciptakan sekolah yang maksud aman, ya, aman dari kekerasan, aman dari ranah online, dan aman dari bencana. Terus selanjutnya nyaman, aman, nyaman, dan menggembirakan. Ini nyaman dari, yang pertama adalah nyaman dari relasi sosial, nyaman lingkungannya, nyaman sarana prasarananya. Walaupun kita belum 100%, tetapi sekolah sudah mengupayakan. Walaupun tidak seluruh kelas ber-AC, tetapi setidaknya ada kipas angin, walaupun kadang kipas anginnya mati. Terus yang selanjutnya adalah menggembirakan. Gembira dalam bakat dan minatnya, gembira dalam belajar, dan gembira dalam bermain. Inilah menata situasi yang harus kita ciptakan di lingkungan sekolah kita agar aman, nyaman, dan menggembirakan. Demikian Bapak Ibu, 7 jurus BK hebat sudah Bapak Ibu kenal sedikit demi sedikit. Semoga bisa diterapkan di sekolah tercinta kita, dan harapannya kita semua menjadi guru yang hebat dan menggembirakan. Terima kasih untuk perhatiannya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rutini SPDM yang telah membagikan atau sharing ilmunya. Semoga dapat bermanfaat dan kita implementasikan bersama Bapak Ibu. Semoga kita bisa mencetak generasi emas di masa depan yang sukses dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara yang terakhir yaitu penutup. Namun sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan sebuah pantun gitu, Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Pulau Bali, baju robek terkena duri. Ilmu yang kita dapat di hari ini semoga jadi bekal berkarya nanti. Mari kita akhiri bersama dengan hamdalah Bapak Ibu. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Nurul qalam wa yasrun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.